Kiprah Partai Demokrat di pentas pemilihan presiden sepertinya memang ditakdirkan hanya sebagai penggembira. Menjelang Pilpres 2024, Demokrat mengulang dalam tanda petik kesalahan yang sama dan bahkan masuk dalam jebakan PDI Perjuangan. Kejayaan Partai Demokrat hanya terjadi saat gelaran Pilpres 2009, di mana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai presiden. Selepas itu, Partai Demokrat seperti tanpa arah, terlebih setelah SBY menyerahkan posisi ketua umum kepada anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. SBY yang diharap mandek pandito atau menjadi guru bangsa ternyata masih tetap mengendalikan Partai Demokrat dengan menduduki posisi ketua majelis tinggi yang memiliki hak prerogatif termasuk membubarkan kepengurusan partai melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Pada Pilpres 2014, Demokrat kebingungan menentukan arah dukungan. Alhasil, Demokrat akhirnya memilih netral pada Pilpres yang diikuti pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa melawan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Kejadian terulang di Pilpres 2019. Demokrat gagal masuk ke kubu Presiden Jokowi. SBY kemudian menuding ada partai lain yang menghambat. Kader Demokrat mengamini partai yang tidak menerima kehadiran Demokrat di koalisi Jokowi Maruf Amin adalah PDIP. Mendapat tudingan itu, PDIP pun membantah dengan keras pernyataan SBY. Secara resmi, Demokrat kemudian mendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Namun belakangan, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan sendiri pilihan politiknya, termasuk mendukung Jokowi Maruf Amin. Politik dua kaki tersebut ditengarai untuk mengamankan AHY usai Pilpres 2019. Meski tidak terucap secara gamblang, kita dapat memaknai ada upaya agar AHY dapat masuk kabinet siapapun yang memenangi Pilpres 2019. Setelah Jokowi Maruf Amin terpilih, suara-suara yang menghendaki agar AHY mendapat kursi dalam kabinet sering mencuat, termasuk setiap menjelang reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Kini, memasuki gelaran Pilpres 2024, Demokrat kembali di persimpangan jalan. Awalnya, Demokrat memberi mandat kepada Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Namun belakangan, SBY dan kader-kader Demokrat mencabut dukungan setelah Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres. Meski tidak diakui, publik dapat dengan mudah menilai sikap Demokrat adalah bentuk kekecewaan karena AHY gagal menjadi bakal cawapres. Sikap emosional Demokrat langsung dikipasi angin surga oleh PDIP. Namun setelah Demokrat benar-benar cabut dari Koalisi Perubahan, PDIP tidak memberi kesempatan kepada Demokrat untuk menegosiasikan dukungannya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, secara tegas memberi syarat SBY hanya bisa bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, jika sudah secara resmi mendukung Ganjar Pranowo. Artinya, Demokrat harus memberikan dukungan mutlak tanpa syarat agar keinginan kader-kader Demokrat mempertemukan SBY dengan Megawati dapat terwujud. Tanpa disadari, Demokrat atau SBY masuk dalam jebakan PDIP agar tidak mendukung Anies yang menggelorakan perubahan. Tidak ingin terus dipermalu, SBY akhirnya pasrah bongkoan kepada Prabowo Subianto yang telah didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIM beranggotakan Partai Gerindra, PAN, dan Golkar. Saat ini, Prabowo belum memutuskan bakal cawapresnya. Jika Prabowo tidak memilih AHY sebagai bakal cawapresnya, belum dapat dipastikan apakah SBY akan tetap stay di koalisi yang mengusung jargon sebagai penerus Jokowi atau membiarkan kadernya menentukan arah politiknya sendiri seperti di dua gelaran Pilpres sebelumnya. Tanpa disadari, manuver SBY dan kader-kader Demokrat justru kian menurunkan daya tawar atau bargaining position partainya karena tidak lagi dianggap sebagai mesin politik yang dapat memberi aura kemenangan selain beban yang besar. Partai lain akan, dalam tanda petik, takut menggalang koalisi dengan Demokrat karena dengan mudah dicap sebagai pengkhianat
dan sebutan lain yang merendahkan dan tidak layak disematkan manakala tidak menuruti kemauan Demokrat. Sikap mengambekan Demokrat berbalik menjadi bumerang karena rakyat dengan mudah mencari pembanding dari narasi-narasi tantrum yang diproduksi Demokrat. Kini Demokrat kehilangan momentum sebagai partai oposan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kader-kader di bawah tidak memiliki isu kampanye yang dapat merebut hati rakyat. Bagaimana mungkin mau mengusung tema perubahan sementara koalisi yang didukung mengeluh-elukan keberhasilan Presiden Jokowi dan bertekad untuk melanjutkan program kerjanya? Bagaimana pula Demokrat akan menyanjung kebijakan pembangunan Jokowi setelah bertahun-tahun melancarkan kritik pedas? Sekali lagi, rakyat melihat kegalauan politik SBY dan kali ini terlalu tragis untuk dilupakan.